Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan penjelasan tentang definisi akidah akhlak. Definisi akidah akhlak. Pelajaran akidah akhlak memiliki dua komponen dasar. Yang pertama adalah akidah Islamiyah dan yang kedua akhlak. Ya, di sini akidah Islamiyah yaitu mempelajari tentang keyakinan kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat, qada dan qadar, sehingga mempunyai keyakinan yang teguh. Hal ini sesuai dengan pengertian dari akidah yang dikemukakan oleh Abdullah Al-Hamid Al-Asari, bahwa akidah merupakan suatu keyakinan yang teguh dan tetap dan kuat mengenai Allah dan Rasul-Nya. Adapun akhlak, sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Miskawi, adalah merupakan upaya ke arah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang bernilai baik dari seseorang. Akhlak dalam konsep yang harus ditanamkan kepada seseorang itu ada 4. Yang pertama yakni al-ifat. Al-ifat yang mempunyai arti menahan diri. Dan yang kedua asy-syaja'at atau yang dimaksud keberanian, dan al-hikmat kebijaksanaan, serta al-adl keadilan. Dengan demikian maka pengertian yang diberikan oleh Ibnu Mawasi tersebut dapat dipahami bahwa dalam mata pelajaran akhlak adalah pelajaran yang membahas tentang tingkah laku manusia serta untuk upaya menanamkan akhlak-akhlak terpuji kepada peserta didik. Sekian dari saya definisi akidah akhlak. Di sini saya akan menyebutkan beberapa hambatan-hambatan, yaitu yang pertama kurang pahamnya orang tua dalam penggunaan teknologi. Dalam hal ini orang tua dan siswa mengalami kebingungan dalam menggunakan aplikasi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, kesalahan mindset beberapa orang tua yang menolak pembelajaran e-learning karena pembelajaran jarak jauh tidak dapat memberikan hasil pembelajaran yang maksimal, apalagi mata pelajaran mengenai akidah akhlak. Yang ketiga, kurangnya kerjasama orang tua dan guru dalam pengelolaan pembelajaran secara daring ini. Yang keempat, sulitnya untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran. Yang kelima, kesulitan pengelolaan suasana pembelajaran layaknya pembelajaran formal. Adalah pembelajaran akidah akhlak melalui e-learning atau penerapan akidah akhlak melalui e-learning. Langsung saja kita simak materinya. Kemajuan suatu bangsa tergantung pada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kualitas sumber daya manusia dapat diupayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dalam hal ini, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada peserta didik. Pembelajaran di era sekarang sudah banyak menggunakan variasi media pembelajaran. Hal ini berguna untuk memotivasi minat belajar peserta didik agar mendapatkan perubahan perilaku sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Peserta didik juga dapat mengembangkan segala keterampilannya dengan sebaik mungkin dan diberikan apa yang dibutuhkan dalam hal ilmu pengetahuan agama maupun yang umum. Sedangkan akidah akhlak adalah mata pelajaran wajib yang ada di sekolah dan memiliki pengaruh yang sangat baik untuk lebih didalami. Akidah akhlak ini merupakan mata pelajaran yang membahas tentang akidah Islam, akhlak, rukun iman, rukun Islam, adab bergaul, kisah-kisah Ashabul Kahfi, dan sebagainya. Namun, dalam proses penyampaian materi, kekurangan yang timbul terdapat pada pemakaian model pembelajaran. Sebagian besar dilakukan dengan model pembelajaran yang berpatokan pada gurunya yang lebih aktif dibanding dengan muridnya. Sedangkan e-learning atau electronic learning adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan memanfaatkan fungsi internet dalam kegiatan belajar mengajar.
Definisi e-learning dapat dikemukakan diantaranya adalah definisi Jayakumar C. Koran sebagai pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik, LAN, WAN atau internet. Dan e-learning pembelajaran membutuhkan infrastruktur tersendiri yang mendukung, terutama adalah koneksi internet, sehingga e-learning tidak dapat dipisahkan dari penggunaan internet dalam pembelajaran. Jadi, penerapan akidah akhlak melalui e-learning sangatlah efektif digunakan di era pandemi yang sekarang ini terjadi. Sedangkan lebih efektifnya lagi melalui penjelasan secara langsung di sekolah, karena murid lebih paham jika dijelaskan secara langsung, mendetail dan menyeluruh kepada oleh pendidik. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Yang pertama yaitu kelebihan dari e-learning dalam penggunaan model pembelajaran. Tidak ada satupun model pembelajaran yang dapat dikatakan sempurna. Seperti halnya e-learning ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan dalam penerapannya. Beberapa kelebihan yang dimiliki dari e-learning yang pertama yaitu ekonomis. Walaupun pada awal pemasangan infrastruktur e-learning yaitu internet agak mahal, tetapi selanjutnya akan mengurangi biaya akomodasi karena informasi didapatkan dari berbagai tempat tanpa harus datang ke tempat tersebut. Dan juga tidak perlu mengeluarkan dana untuk peralatan kelas seperti penyediaan papan tulis, proyektor, dan alat tulis ataupun yang lainnya. Kelebihan yang kedua yaitu pesan atau isi dari e-learning dapat tetap konsisten dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Yang ketiga, materi pembelajaran lebih up to date dan dapat diandalkan. E-learning yang berbasis internet dapat memperbarui materi secara cepat sehingga membuat informasi lebih akurat dan berguna untuk jangka waktu tertentu. Dan pembelajaran 24 jam sehari, pendidik maupun peserta didik dapat mengakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya yaitu universal. Setiap orang dapat melihat dan menerima materi yang sama dan dengan cara yang sama. Dan selanjutnya yaitu membangun komunitas e-learning. Memungkinkan peserta didik maupun pendidik membangun sebuah komunitas yang berkelanjutan untuk saling berbagi pengetahuan selama dan setelah pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang kelemahan dari e-learning. Kelemahan yang pertama yaitu kurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya nilai-nilai dalam proses belajar mengajar. Kelemahan yang kedua yaitu proses belajar dan mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Kelemahan ketiga, berubahnya peran guru yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini dituntut mengetahui teknik yang menggunakan ICT atau Information of Communication Technology. Selanjutnya yaitu siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi akan sulit mengikuti tahap-tahap dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada beberapa konsep pembelajaran yang sulit dipelajari tanpa bimbingan dari pendidik. Dan kelemahan selanjutnya yaitu tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.